Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 436. Dasar laki-laki, kenapa kau memiliki batu roh peri sebesar itu di tanganmu? Itu pasti sangat berharga, kan? Apakah itu bernilai 500 koin roh emas ungu? Melanie bertanya dengan bersemangat, sepertinya dia ingin meminjam uang dari Dev. Tidak, saya baru saja menjualnya seharga 100 koin roh emas ungu. Dev Chen berkata. Apa? Hah, dia hanya memberi 100? Paman Kian semakin pelit sekarang. Ekspresi Melanie sangat kecewa, lalu dia menatap Dev Chen dan bertanya. Bisakah kamu meminjamkanku koin roh emas ungu? Saya harus pergi menemui saudara laki-laki saya dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga agar penderitaan saudara laki-laki saya berkurang. Berapa banyak yang ingin kau pinjam? Dev bertanya. Melanie ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata. Hanya 5. Aku akan memberimu 10. Dev Chen langsung melemparkan 10 koin roh emas ungu kepada Melanie. Setelah mendapatkan koin roh emas ungu, Melanie sangat senang, dan dia membawa Dev Chen langsung ke penjara. Penjara kota binatang berada di arah barat daya di kota binatang. Karena tidak mungkin untuk terbang, Melanie dan Dev berjalan lebih dari 1 jam sebelum dia tiba di lokasi penjara. Dev Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada bangunan di sekitar penjara, dan seluruh penjara diselimuti kabut putih, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam penjara. Melanie membawa Dev Chen melewati kabut putih dengan cara yang jelas dan akrab dan menemukan pintu masuk ke penjara. Berhenti. Pada saat ini, seorang biksu yang mengenakan baju besi perak, setinggi 8 kaki, dan memegang pisau panjang keluar dari kabut putih. Penjaga itu berwajah penuh daging, bahu lebar dan tubuh lebar, dan berdiri seperti gunung, dengan aura alam Mahayana samar-samar muncul di tubuhnya. Melihat penjaga di depannya, Dev Chen sedikit terkejut. Apakah ini menempatkan biksu di alam Mahayana di dalam penjara? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kapten Zhou, ini aku. Pada saat ini, Melanie berteriak kepada penjaga di depannya. Biksu itu melirik Melanie, menyeringai dan berkata. Oh, jadi itu kamu, Melanie. Kau datang untuk menemui saudaramu lagi? Iya, biarkan aku melihatnya. Setelah Melanie selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 10 koin roh emas ungu dan memasukkannya ke tangan Kapten Zhou. Setelah Kapten Zhou melihatnya, dia mengembalikan koin roh emas ungu. Melanie terkejut, dan berkata dengan sedikit malu, Kapten Zhou, saya hanya punya koin ini, Anda dapat mengakomodasi saya. Ketika Kapten Zhou mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, saya telah diselidiki dengan ketat baru-baru ini, jadi jangan datang jika Anda tidak punya uang lebih banyak. Setelah selesai berbicara, Kapten itu berbalik dan hendak pergi. Kapten Zhou, saya punya 5 lagi di sini. Semuanya untuk Anda, saya benar-benar hanya punya ini. Melanie hanya bisa mengeluarkan 5 koin roh emas ungu terakhir dari tubuhnya. Setelah menerima 15 koin roh emas ungu, Kapten Zhou melirik mereka, lalu berkata, masuklah bersamaku. Kapten Zhou masuk bersama Melanie dan Dev. Setelah koridor yang panjang, mereka berdua benar-benar masuk ke halaman penjara. Begitu dia masuk dan melewati sebuah halaman, Dev Chen menemukan ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah penjara, dan semburan aura melonjak di dalam pohon kuno itu. Karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, Dev Chen hanya dapat menggunakan mata telanjangnya untuk menilai bahwa pohon kuno yang menjulang tinggi ini diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Kau tahu tempatnya, pergi sendiri, dan kau tahu aturannya. Kapten Zhou berkata kepada Melanie. Saya mengerti segalanya, Kapten Zhou, jangan khawatir, saya pasti akan keluar dalam sebatang dupa, dan saya tidak akan pernah berlarian dan melihat-lihat. Melanie mengangguk dan berkata, Oke. Kapten Zhou berkata dengan ramah dan pergi. Melanie membawa Dev Chen ke pintu masuk, dan kemudian terus turun. Koridor yang redup sangat lembab, dan ada akar pohon yang rumit di sekitar dindingnya. Dev Chen sangat bingung, mengapa penjara ini dibangun dikelilingi pohon purba. Setelah berjalan sejauh jarak tertentu, sel-sel muncul satu persatu.
Semua sel ini memiliki formasi untuk mencegah para tahanan melarikan diri. Kakak menyesal. Di depan sel, Melanie melihat seorang pria di dalam sel dan berteriak. Ketika pria itu mendengar teriakan itu, dia sangat bersemangat, dan dia mengangkat rambut panjang di depannya, dan tiba-tiba mulai menangis. Adik, kau ada di sini, apakah kau akan mengajakku keluar? Keluarkan aku dari sini, aku akan mati jika aku tinggal lebih lama. Saudara laki-laki Melanie menangis dengan getir. Dev Chen melihat bahwa kakak laki-laki Melanie seperti itu kurus seperti kayu bakar, wajahnya pucat, dan semangatnya lesu. Sepertinya energi spiritualnya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Di sel ini, ada akar pohon dengan sambungan yang kusut, dan warnanya gelap dan lembab. Lingkungannya sangat keras, dan jika Anda ingin berlatih di sini, Anda tidak dapat merasakan sedikit pun aura. Tidak hanya dia tidak bisa merasakan keberadaan aura, Dev Chen juga memperhatikan bahwa ada kekuatan hisap di penjara ini, menyedot kekuatan spiritual dari dirinya sendiri. Meskipun daya hisapnya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dirasakan, Dev Chen masih menyadarinya. Kakak, maafkan aku. Aku tidak punya uang untuk menebusmu, maaf. Melihat kakaknya seperti itu, Melanie sangat tertekan. Ketika saudara laki-laki Melanie mendengar ini, dia terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, menyeringai dan berkata, Adik, kau tidak perlu datang menemuiku di masa depan. Saya tahu bahwa begitu Anda datang, Anda akan diperas oleh para penjaga. Jalani saja hidup yang baik, aku tidak bisa menjagamu lagi, kau harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Kakak, jangan katakan itu, kau akan segera keluar, jangan berkecil hati. Melanie menyemangati kakaknya. Saya tidak bisa keluar, tidakkah Anda melihat bahwa semakin sedikit orang di sel ini? Kakak Melanie berkata. Dan apa yang dikatakan Dev? Baru kemudian Melanie menyadari bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di sel sekitarnya. Kakak, bagaimana dengan para tahanan itu? Apakah mereka semua dibebaskan? Melanie ingat terakhir kali dia datang, masih banyak narapidana yang ditahan di sel ini. Tapi sekarang, semua tahanan ini menghilang. Mati, mereka semua sudah mati. Kakak Melanie berkata. Dan apa yang dikatakan Dev? Apa? Mati. Mengapa mereka bisa mati? Melanie tidak mengerti bagaimana tahanan bisa mati di penjara. Bahkan jika kau tidak makan atau minum, tidak mungkin seorang biksu mati. Apalagi setelah mencapai alam kesengsaraan transendensi, kehidupan biksu bisa mencapai ribuan tahun. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Aku tidak tahu, bagaimanapun, mereka semua mati satu persatu, dan aku tidak merasa bisa tinggal lebih lama. Kakak laki-laki Melanie menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah semua biksu yang mati mengering, seolah-olah basis kultivasi mereka telah tersedot keluar dari tubuh? Pada saat ini, Dev berbicara. Begitu Dev Chen berbicara, saudara laki-laki Melanie menyadari keberadaan Dev. Setelah melihat lagi Dev, saudara laki-laki Melanie bertanya pada Melanie. Adik, siapa orang ini? Kakak Melanie sangat waspada. Lagi pula, ada orang asing di sebelah adik perempuannya. Dia pasti khawatir. Kakak, namanya Dev Chen, dan aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke kota binatang. Jika bukan karena uang yang dia pinjamkan padaku, aku tidak akan bisa datang menemuimu hari ini. Melanie mengikuti kakaknya untuk memperkenalkan Dev. Mengapa dia meminjamkanmu uang? Saya khawatir ada udang di balik bala-bala, kan? Jangan mudah mempercayai orang lain. Anda terlalu bodoh dan mudah untuk ditipu. Banyak orang mendekatimu, mereka pasti menginginkan tubuh dan kecantikanmu. Kakak Melanie menasihati Melanie. Kakak, Dev Chen tidak menginginkan tubuh dan kecantikanku. Wanita cantik di sekitarnya jauh lebih cantik dariku. Melanie berkata dengan malu-malu. Kakak Melanie memandang Dev, dan kemudian berkata dengan nada peringatan, hei bocah, jangan macam-macam pada adikku. Jika saya tahu bahwa Anda menindas saudara perempuan saya akan membunuh Anda saat saya keluar. Apakah kau pikir kau masih bisa keluar? Dev tersenyum acuh tak acuh. Kakak Melanie terkejut, lalu menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa keluar.
Jika kau sangat menyukai adikku, aku harap kau bisa merawatnya dengan baik dan tidak mengecewakannya. Adikku sangat menyedihkan. Kakak, apa yang kau bicarakan? Melanie tampak malu. Kau harus merawatnya sendiri. Saya punya pil di sini. Jika Anda meminumnya, itu akan membuat Anda terus bertahan untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang aneh di sel ini, seolah-olah ada daya isap yang tidak dapat dijelaskan yang menyerap kekuatan spiritual dari dalam tubuh. Saya merasa bahwa para biksu yang mati itu, semua kultivasinya tersedot keluar dan mati. Dev Chen mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada kakak laki-laki Melanie dan berkata, "Hah? Dihisap? Mengapa saya tidak bisa menyadarinya?" Melanie sangat bingung. Dan saudara laki-laki Melanie mengangguk lagi dan lagi. Ya, meskipun saya tidak dapat merasakan daya hisapnya, saya dapat melihat bahwa tubuh saya semakin memburuk, dan para biksu yang mati itu semuanya seperti mumi. Dari mana isapan itu berasal? Kakak Melanie bertanya. Dev Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tidak mungkin untuk mengeksplorasi dengan kesadaran ilahi di sini. Tidak mudah menemukan sumber hisapan. Saat Dev Chen hendak melihat lebih dekat ke sel, ketika dia bertanya secara detail kepada saudara laki-laki Melanie, sebuah suara tiba-tiba datang. Waktunya sudah habis. Kapten Zhou berteriak dari luar. Kakak, tunggu aku. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Melanie meraih tangan kakaknya dan berkata, "Ya." Kakak Melanie mengangguk. "Jangan lupa minum pilnya, kalau tidak kau tidak akan bisa bertahan lama." Dev Chen berkata pada saudara laki-laki Melanie. Saudara laki-laki Melanie langsung melemparkan pil yang diberikan oleh Dev ke dalam mulutnya. Setelah pil itu meleleh, kulit saudara laki-laki Melanie meningkat secara signifikan. Ketika Melanie melihat ini, dia sangat lega. Keluar dari sel, Dev melihat pohon kuno yang menjulang tinggi itu lagi, dan kemudian meninggalkan penjara bersama Melanie. Sudah larut, kita harus cepat-cepat keluar kota. Jika gerbang kota ditutup, kita akan mendapat masalah. Melanie melihat ke langit dan berkata, "Bukankah kota binatang ini masih belum diizinkan untuk ditinggali oleh orang luar?" Dev bertanya dengan heran. Itu tidak benar, hanya saja akan ada jam malam di malam hari. Jika kita ingin tinggal di kota, kita harus mencari penginapan untuk menginap. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, Anda akan ditangkap dan tidak akan diizinkan keliaran di jalan. Terlalu mahal untuk penginapan di sini, jadi kami pergi keluar kota untuk mencari tempat menginap sepanjang malam, dan keesokan harinya kembali masuk ke kota. Melanie menjelaskan pada Dev. Kalau ingin menginap di penginapan, menginap saja di penginapan. Kalau keluar kota, besok ketika memasuki kota harus antri. Hanya buang-buang waktu saja. Dan aku tidak kekurangan uang. Sekarang ayo pergi ke penginapan terbaik untuk menginap 1 malam. Dev sedikit tersenyum. Setelah melihat ini, Melanie tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian membawa Dev Chen ke penginapan. Sebelum hari benar-benar gelap, Dev dan Melanie menemukan penginapan yang sangat mewah. Melanie melihat ke penginapan, tapi sedikit ragu. Ada apa? Dev bertanya. Penginapan ini adalah yang terbaik di seluruh kota binatang, dan harganya sangat mahal. Itu membutuhkan 3 koin roh emas ungu untuk 1 malam. Melanie berkata. Itu hanya 3 koin roh emas ungu. Saya pikir itu sangat mahal. Dev Chen berkata dan langsung masuk. Ketika Melanie mendengar ini, dia hanya bisa mengikuti Dev dari belakang. Rekan Taois, apakah kau mau menginap di sini? Saat ini, seorang penjaga datang dan bertanya. Ya, tinggal di sini, pesan 2 kamar untukku, dan kami menginginkan yang terbaik. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia langsung membuang sekantong kecil koin roh emas ungu, yang berisi lusinan koin. Ketika penjaga penginapan melihatnya, dia tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata. Tidak masalah, saya akan membuat pengaturan sekarang. Tunggu sebentar. Melanie memanggil penjaga penginapan dan berkata. Kami hanya butuh 1 kamar, kami tidak perlu memesan 2. Penjaga penginapan tercengang, lalu mengangguk dan berkata. Oke. Dev Chen menatap Melanie dan bertanya. Apa? Pesan 1 kamar, apakah kau tidak takut padaku?
Apa yang harus aku takutkan darimu? Melanie bertanya secara retoris. Apakah kau tidak takut aku akan menidurimu? Dev Chen sangat ingin tahu mengapa Melanie begitu waspada terhadap dirinya sendiri sejak awal. Tapi sekarang, dia berinisiatif untuk memesan satu kamar, bukankah itu sangat aneh baginya? Jika kau ingin tidur denganku, bahkan jika kau memesan 2 kamar, itu tidak bisa menghentikanmu, kan? Melanie berkata. Oke. Itu juga benar. Dev tersenyum. Segera, kamar untuk 2 orang sudah siap. Itu layak menjadi penginapan besar. Ada formasi pengumpulan roh yang terpisah dan formasi pelindung di dalam ruangan. Ini untuk para biksu yang tinggal di dalamnya untuk menghindari gangguan. Ayo istirahat lebih awal, dan ajak aku berkeliling kota binatang besok. Dev Chen berkata pada Melanie. Oke. Setelah Melanie selesai berbicara, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Apa yang akan kau lakukan? Dev Chen terkejut saat melihat ini. Lepaskan pakaianmu, bukankah kau melepas pakaianmu ketika tidur? Melanie melepas pakaiannya seperti yang dia katakan, dan akhirnya berbaring di tempat tidur dengan hanya mengenakan celana dalam. Dev Chen tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia merasa gadis ini sepertinya memanfaatkan dirinya, jadi dia melakukan ini agar dia bisa merayu dirinya. Melihat gadis kecil itu dari dekat, memancarkan keharuman tubuh seorang gadis, Dev Chen memang sedikit horny. Tapi gadis seperti itu tidak ada hubungannya dengan Dev. Dev Chen tidak bisa membiarkan orang lain tidur dengannya hanya untuk melampiaskannya. Jika dia benar-benar tidur dengan Melanie, Dev Chen takut dia tidak akan bisa pergi. Dia pasti akan terjerat oleh Melanie dan untuk menyelamatkan kakaknya. Pada akhirnya, Dev Chen tidak punya pilihan selain memanggil roh pedang Zhongli. Dev membobok celengan Zhongli sepanjang malam, dengan Zhongli di pelukannya. Jadi Melanie hanya bisa mendengar gerakannya, dan dia tidak tertidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Melanie memelototi Dev dengan tajam. Dia tahu bahwa Dev sengaja melakukannya. Keluar dari penginapan, Dev Chen langsung mengikuti lokasi yang diberikan oleh Paman Qian dan pergi ke tempat pembelian batu roh peri resmi. Tempat di mana batu roh peri secara resmi diperoleh adalah sebuah bangunan kecil berlantai 2 dengan tanda di pintunya. Ada tempat-tempat yang diperoleh secara resmi di beberapa jalan utama kota binatang. Setelah Dev mengikuti Melanie, seseorang segera menyambutnya dan bertanya. Rekan Taois, apakah Anda ingin menjual batu roh peri? Ya, tapi sebelum menjualnya, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab di sini. Dev Chen berkata kepada pria di toko itu. Kami adalah toko akuisisi resmi di sini. Tidak ada penipuan. Anda tidak perlu mencari penanggung jawab toko kami. Harga belinya sama. Orang itu berkata pada Dev. Dan nada bicaranya juga sangat menghina, dan dia meremehkannya sama sekali. Itu hanya menjual batu peri, dan Dev Chen masih ingin melihat penanggung jawabnya, orang itu pasti tidak akan setuju. Saya memiliki banyak batu roh peri di sini, jadi saya harus bertemu dengan penanggung jawab toko Anda. Dev Chen menjelaskan. Lebar seperti bekas air. Berapa banyak batu peri yang kau miliki? Sehingga kau juga ingin melihat penanggung jawab toko kami, paling banyak yang kau miliki hanya sampai 10 atau 20. Orang itu mendengus dingin. Dev Chen tidak berbicara, tetapi membuka tas penyimpanannya. Ada banyak batu roh peri di dalamnya, dan ada banyak potongan besar, yang sangat langka. Pria itu terlihat bodoh, dan sikapnya langsung berubah. Rekan Taois, silakan naik ke atas, saya akan segera memberitahu penanggung jawab toko kami. Pria itu membawa Dev dan Melanie ke atas, lalu pergi ke penanggung jawab toko. Setelah beberapa saat, penanggung jawab toko datang, tetapi ketika Dev Chen melihat penanggung jawab itu, dia tercengang. Karena penjaga toko itu ternyata adalah pria parubaya berjubah hijau yang tertangkap olehnya. Pria parubaya berjubah hijau ini paling takut mati, jadi dia selalu berdoa untuk hidupnya. Dan setelah pria parubaya berjubah hijau melihat Dev, dia terpana sesaat, wajahnya luar biasa. Penanggung jawab toko, rekan Taois ini memiliki batu roh peri untuk dijual, dan jumlahnya banyak. Orang itu berkata kepada pria parubaya berjubah hijau.
Pria parubaya berjubah hijau tersadar dari keterkejutannya, buru-buru berpura-pura tidak mengenalnya, dan berkata kepada Dev, "Rekan Taois, karena Anda memiliki banyak batu roh peri untuk dijual, pergilah ke kamar bersamaku dan bicarakan secara detail." Pria parubaya berjubah hijau harus membawa Dev ke dalam ruangan, jika tidak, masalah mereka keluar tanpa izin akan bocor, dan kemudian mereka semua akan dimusnahkan. Oke. Dev Chen mengangguk dan mengikuti pria parubaya berjubah hijau itu ke sebuah ruangan. Ada juga formasi pelindung di dalam ruangan, yang seharusnya menjadi ruangan tempat pelanggan utama dinegosiasikan. "Mengapa kau sampai di sini? Bukankah kamu mengatakan itu setelah aku membawamu ke kota binatang? Tidak ada yang mengenal siapapun lagi, jadi jangan mencari kami lagi." Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan marah. "Saya mencari Anda untuk berbicara tentang batu roh peri, bukan untuk hal lain." Dev Chen berkata kepada pria parubaya berjubah hijau. "Jika kau ingin menjual batu roh peri, pergi saja ke meja depan untuk berdagang, kau tidak perlu mencariku." Setelah berbicara, pria parubaya berjubah hijau itu hendak pergi. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin menarik garis yang jelas dengan Dev, dan dia tidak ingin melihat Dev Chen lagi. Lagi pula, dalam pandangannya yang dilakukan Dev Chen hanyalah urusannya, dan bisa membunuhnya sampai 9 keturunan. "Saya tidak ingin menjual, saya ingin membeli." Dev Chen berkata. "Apa? Membeli batu roh peri?" Pria parubaya berjubah hijau itu terkejut, lalu berkata, "Kami membeli batu roh peri di sini, dan kami tidak menjualnya. Jika Anda ingin membeli batu roh peri, pergilah keluar kota binatang. Jika Anda membeli batu roh peri secara pribadi di kota binatang, Anda akan ditangkap dan masuk penjara." Dev Chen tidak berbicara, tetapi langsung mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan melemparkannya ke depan pria parubaya berjubah hijau itu. "Ini deposit saya butuh banyak batu roh peri," katanya Dev. "Tidak ada artinya." Pria parubaya berjubah hijau itu melirik koin emas ungu dengan semangat. Meskipun matanya berwarna keemasan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seperti yang saya katakan, kami tidak akan menjualnya. Tidak ada gunanya berapa banyak uang yang Anda berikan." "Paman Kian memintaku untuk datang," Dev Chen mengatakan tentang Paman Kian itu. "Apa? Kian tua? Sialan." Pria parubaya berjubah hijau mengerutkan kening, "Dasar orang ini, mengapa kau tidak sekalian mengatakan semuanya kepada dunia luar? Ini terlalu tidak jujur. Saya tidak memiliki batu roh peri di tangan saya untuk dijual kepada Anda sekarang. Kumpulan batu roh peri yang diperoleh telah diserahkan ke rumah penguasa kota." Dev Chen melihat pria parubaya berjubah hijau, pria ini jelas tidak ingin berbisnis dengan dirinya. "Oke, kalau begitu. Lupakan saja jika kau tidak menjualnya, maka aku akan mencari orang lain untuk membelinya. Jika aku ketahuan dan tertangkap, aku akan mengatakan semuanya." Dev Chen mengambil koin roh emas ungu dan berencana untuk pergi. Ketika pria parubaya berjubah hijau mendengar ini, dia langsung menghentikannya, dan berkata tanpa daya, "Rekan Taois, saya punya sesuatu untuk didiskusikan." "Apa yang kau lakukan? Jika kau menyerah, bukankah kau akan bunuh diri? Mengapa repot-repot?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Oh, aku tidak takut. Aku bisa bunuh diri dalam kasus terburuk. Sedangkan kau akan dibunuh sampai 9 keturunan." Dev mengancam pria parubaya berjubah hijau. "Hei, aku hanya berbicara dengan santai. Bukankah kau hanya menginginkan batu roh peri? Aku akan memberikannya padamu. Sebanyak yang Anda mau, beritahu saya berapa banyak." Pria parubaya berjubah hijau itu bersemangat dan mulai menyenangkan Dev. "Semakin banyak batu roh peri yang Anda punya, semakin baik. Harganya saya dapat memberikan kepada Anda dengan harga tertinggi. Saya pasti akan membiarkan Anda mendapat untung besar dari transaksi ini." Setelah Dev Chen berbicara, dia melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke tangan pria parubaya berjubah hijau. "Oke. Tidak masalah, aku akan membantumu mendapatkannya, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Lagi pula, aku juga harus berurusan dengan istana tuan kota," kata pria parubaya berjubah hijau itu. "Okelah. Tidak masalah, aku bisa menunggu."
Dev Chen tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan kota binatang untuk saat ini, dan tidak masalah untuk menunggunya. Rekan Taois, karena kita telah bekerja sama, kita harus mengenal satu sama lain dengan jujur. Namaku Judson Liu. Saya adalah penanggung jawab di toko akuisisi ini, yang merupakan setengah dari kantor publik. Pria parubaya berjubah hijau itu mengikuti dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Dev Chen. Dev mengulurkan tangannya dan mengguncangnya dengan Judson. Rekan Taois Liu, berapa banyak toko untuk akuisisi batu roh peri semacam ini yang ada di seluruh kota binatang? Bukankah kau dari rumah penguasa kota? Dev Chen bertanya. Diperkirakan ada lebih dari selusin toko akuisisi reguler di seluruh kota binatang. Saya hanya setengah dari orang-orang di rumah penguasa kota. Saya membantu rumah penguasa kota mengumpulkan batu roh peri. Rumah penguasa kota tidak memberi saya sumber daya apapun. Sekarang aku bekerja untuk rumah tuan kota secara gratis, tanpa bayaran, tetapi ada satu keuntungan, yaitu aku dapat beroperasi secara diam-diam dan membeli sendiri beberapa batu roh peri. Seperti beberapa biksu yang membeli batu roh peri secara pribadi, jika ditemukan, mereka akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Judson berkata dengan detail. Mendengarkan Judson menyebutkan penjara, Dev mengingat pohon kuno yang menjulang tinggi di penjara, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Taois Liu, kau sudah lama berada di kota binatang, tahukah kau mengapa ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah-tengah penjara? Dan akar pohon itu tumbuh dengan rumit di dalam sel, mengapa penjara tidak berganti ke tempat lain? Apakah kau pernah ke penjara? Kemana kau pergi dan apa yang kau lakukan? Judson tahu bahwa Dev Chen berasal dari dunia luar, dan Dev tidak memiliki kontak dengan kota binatang, jadi dia tidak mengerti mengapa Dev pergi ke penjara. Teman saya punya saudara laki-laki yang di penjara besar, jadi saya pergi ke sana dan melihatnya. Dev menjelaskan. Penjara itu? Judson baru saja membuka mulutnya, tapi tiba-tiba menutupnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya akan membawa Anda ke restoran dan berbicara sambil makan. Dev Chen mengangguk dan berkata, oke, segera. Dev Chen tahu, mungkin ada yang memonitor di toko ini, atau orang itu berasal dari rumah penguasa kota. Judson tidak terlalu bebas di sini. Dev mengikuti Judson keluar dari ruangan, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Sekarang mereka telah setuju untuk bekerja sama, dan kedua belah pihak saling menguntungkan, tentu saja semua orang senang. Melanie, kau kembali ke penginapan dan menungguku. Aku hendak melakukan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku akan melihat apakah aku bisa mengeluarkan kakakmu. Dev Chen berkata pada Melanie. Ketika Melanie mendengar bahwa Dev sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya, dia langsung bersemangat. Okelah. Kalau begitu aku akan kembali ke penginapan dan menunggumu. Melanie mengangguk. Setelah Melanie pergi, lalu Judson melihat punggung Melanie, lalu tersenyum tipis dan berkata, rekan Taois Chen sangat tampan. Menurut analisisku, gadis ini pasti gadis berbunga kuning, hehehe. Rekan Taois Liu, jangan menertawakan hal itu, ayo pergi. Dev Chen terdiam beberapa saat, Judson ini menganggap dirinya sebagai seseorang player. Judson mengajak Dev Chen untuk mencari restoran. Restoran ini sangat megah, dan orang-orang yang datang dan keluar juga kaya dan berkuasa. Bos Liu. Begitu dia masuk ke restoran, seorang penjaga toko dengan hangat menjamu Judson. Dapat dilihat bahwa Judson sering berkunjung ke sini. Hari ini saya mengajak teman saya untuk makan, tolong siapkan anggur dan sayuran terbaik dari tempat Anda, dan menyiapkan kotak Tianzi untuk saya. Setelah Judson selesai berbicara, dia melemparkan lusinan koin roh langsung ke penjaga toko junior. Penjaga toko junior setuju dengan kata-kata Judson, dan mengundang Judson ke restoran. Kemudian dia memimpin Dev Chen dan Judson ke lantai 2 dan memasuki sebuah kotak yang sangat mewah. Begitu Dev Chen masuk ke dalam kotak, dia bisa merasakan aura kaya terus mengalir ke tubuhnya, perasaan yang menyegarkan, sangat nyaman. Dev Chen tahu, pasti ada formasi di dalam kotak ini, jadi dia akan merasa seperti ini. Orang-orang yang berbisnis di kota binatang ini memang memiliki pemikiran.
Kamar pribadi Tianzi adalah yang terbaik di seluruh restoran. Kebanyakan orang yang ingin makan di sini tidak memenuhi syarat untuk itu. Kita akan bicara sambil makan sebentar. Tidak ada yang akan mendengar kita berbicara di tempat ini. Judson mempersilakan Dev untuk duduk dan berbicara. Sepertinya jika kau punya uang, kau bisa menikmati hidup nyaman di kota binatang. Dev Chen melirik kotak itu dan berkata, tentu saja, hanya saja setelah bertahun-tahun terisolasi di kota binatang, sumber daya sudah sangat langka, jadi berisiko pergi ke dunia luar. Judson berkata, tahukah kau untuk apa penguasa kotamu membeli begitu banyak batu roh peri? Dev bertanya. Entahlah, kami hanya bertanggung jawab atas akuisisi tersebut. Adapun untuk apa penguasa kota menggunakan batu roh peri, kami tidak tahu. Batu roh peri itu harusnya digunakan untuk berkultivasi. Saya mendengar bahwa penguasa kota kami telah berada di transformasi abadi negeri peri. Judson berkata, Master transformasi abadi negeri peri? Untuk sesaat Dev Chen terdiam, jika penguasa kota binatang City benar-benar master di transformasi negeri peri, dia berada di kota binatang saat ini, itu terlalu berbahaya. Saya baru saja mendengarnya. Penguasa kami tidak sering muncul. Urusan kota binatang pada umumnya menjadi tanggung jawab 3 jenderal binatang di bawah penguasa kota. Sang tua itu adalah tamu di bawah salah satu jenderal binatang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan rune penunjuk jalan keluar masuk di kota binatang, dia tidak akan bisa mendapatkan benda yang bisa menjadi petunjuk jalannya. Judson tidak keberatan tentang Dev sekarang. Aku baru saja bertanya padamu, ada pohon kuno di penjara, bagaimana dengan itu? Dev juga ingin bertanya kepada Judson tentang pohon kuno di penjara. Dia selalu merasa ada yang salah dengan pohon kuno itu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, ada pertengkaran di luar pintu. Tuan Qiu, benar-benar ada tamu di kotak Tianzi? Kalau tidak, saya akan mengatur kotak Tianzi untuk Anda, kan? Persetan denganmu, Lao Tzu menginginkan kotak Tianzi, siapa yang ada di dalamnya, suruh dia keluar dari sana. Segera setelah itu, pintu kotak Tianzi langsung dibuka. Beberapa biksu muda masuk, diikuti oleh penjaga toko junior yang tak berdaya. Para biksu muda ini semuanya berpakaian bagus, dan mereka seharusnya terlihat seperti anak laki-laki dari keluarga kaya. Terutama pemuda terkemuka, dengan kipas lipat di tangannya, memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Saya tidak tahu siapa yang ada di dalam kotak Tianzi. Ternyata Bos Liu. Biksu muda terkemuka melihat Judson dan berkata dengan dingin. Ternyata Tuan Muda Qiu, saya tidak tahu mengapa ada di sini hari ini. Sepertinya Anda datang ke sini untuk makan. Judson buru-buru bangkit dan berkata kepada Tuan Muda Qiu. Hari ini, saya akan makan dan minum bersama beberapa teman. Kami hanya menyukai kotak Tianzi ini, dan kami berharap Tuan Liu akan memberi kami tempat. Tuan Muda Qiu itu berkata pada Judson. Meskipun apa yang dia katakan sangat sopan, ada sedikit perintah dalam nadanya. Tuan Muda Qiu, saya juga mengobrol dengan teman saya. Tapi saya tidak akan tinggal lama. Kamu bisa. Sebelum Judson selesai berbicara, seorang biksu di belakang Tuan Muda Qiu mendengus dingin, pria dengan marga Liu, Anda diminta kakak Qiu untuk keluar dari sini serta untuk memberi Anda wajah. Jangan berpikir bahwa karena Anda mengumpulkan batu roh peri untuk rumah penguasa kota, Anda akan merasa luar biasa. Jika kau membuat kakak Qiu kesal, percaya atau tidak, aku akan menamparmu beberapa kali, lalu membiarkanmu keluar dari sini. Ekspresi Judson merosot dan alisnya mengerutkan kening, terutama di depannya, dia ditakuti oleh pemuda itu terlalu memalukan. Kau ini apa? Ini adalah kota binatang. Siapapun yang berani menggunakan aura untuk menyerang tanpa izin akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Judson berkata, Hah? Lelucon, bahkan jika kakak Qiu menamparmu 2 kali, apakah menurutmu ada yang berani menangkapnya untuk dipenjara? Biksu muda itu menyeringai. Dengan Song Li di pelukannya. Tuan Liu, apakah menurutmu aku akan dibawa pergi jika aku menamparmu beberapa kali? Tuan Muda Qiu itu berjalan langsung di depan Judson dan bertanya dengan angkuh. Merasakan arogansi Tuan Muda Qiu, Judson sangat marah, tetapi pada akhirnya dia menelannya. Oke, kami pergi.
dan memperkenalkan dirinya. Judson berkata tanpa daya, dan mengajak Dev Chen pergi. Dan Tuan Muda Qiu dan yang lainnya dengan angkuh masuk ke ruang pribadi Tianzi. Penjaga junior di toko membawa Judson dan Dev Chen ke kamar pribadi lainnya. Meskipun tidak lebih baik dari kamar pribadi Tianzi, itu tidak terlalu buruk. Sialan. Yusef Qiu ini terlalu berlebihan. Karena ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang besar, dia bahkan tidak mematuhi dan mendengarkan aturan kota binatang. Setelah duduk, Judson berkata dengan marah. Saya tidak berpikir anak itu berada di alam yang tinggi. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, saya bisa mengalahkannya untuk Anda. Dev Chen melihat tatapan marah Judson, tersenyum tipis. Oh. Tidak. Ketika Judson mendengar ini, dia buru-buru berhenti dan berkata, kau tidak bisa melakukannya di kota binatang. Jika Anda tertangkap dan dipenjara, Anda akan mati. Itu hanya tamparan di wajah, apakah masih bisa dijatuhi hukuman mati? Dev tidak peduli. Itu tidak akan dijatuhi hukuman mati, tetapi begitu Anda masuk penjara, akan sulit untuk keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum Anda akan tersedot sampai kering dan mati. Judson berbisik. Mengisap orang hingga kering? Dev sedikit terkejut. Judson panik sesaat. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan tanyakan lagi, kau hanya harus mengikuti aturan, dan jangan sampai masuk penjara. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Saya baru saja bertanya kepada Anda tentang pohon kuno yang menjulang tinggi di penjara, dan Anda tampaknya telah menghindarinya. Apakah pohon kuno itu aneh? Apakah ada formasi sihir yang digunakan di penjara? Dev Chen bertanya Judson. Oh, jangan tanya, cepat makan. Judson tidak ingin membiarkan Dev bertanya lagi. Jika kau tidak mengatakannya, maka aku akan memberitahukan tentangmu. Dev mengancam Judson tentang pergi ke dunia luar lagi. Ketika Judson mendengar ini, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, faktanya, penjara kota binatang ini sama sekali tidak menahan tahanan, tetapi formasi penyerap roh yang sangat besar. Pohon kuno itu menyerap kekuatan spiritual biksu di dalam sel. Setelah kekuatan spiritualnya terkuras, biksu itu akan meninggal. Dan kekuatan spiritual yang diserap ini disimpan di pohon kuno, dan kemudian digunakan kultivasi oleh orang dari rumah penguasa kota. Kota binatang memiliki sumber daya yang relatif sedikit, jadi orang di rumah penguasa kota binatang hanya bisa berlatih dengan cara ini. Ini adalah rahasia dari rumah penguasa kota. Jika sang tua tidak memberitahuku, aku juga tidak akan mengetahuinya. Jangan bicara omong kosong lagi. Judson menasihati Dev, karena takut Dev berbicara. Bagaimanapun, ini adalah rahasia tingkat tinggi dari rumah penguasa kota. Jika ini tersebar, saya khawatir kota binatang akan kacau balau, dan siapa yang mengetahuinya akan ditangkap dan dipenjara. Ketika Dev Chen mendengarnya, dia langsung mengerti mengapa aturan kota binatang ini begitu ketat, dan seseorang akan masuk penjara jika orang itu melakukan kesalahan sekecil apapun. Ternyata ada hal seperti itu di baliknya. Tidak heran ketika Dev melihat saudara laki-laki Melani, seluruh tubuhnya terlihat seperti akan mati. Ada juga jejak hisapan yang terdeteksi di dalam sel, yang ternyata merupakan penyerapan kekuatan spiritual dari dalam tubuh biksu. Selain itu masih tidak terlihat, sehingga secara tidak sadar kekuatan spiritual dari para biksu itu tersedot keluar dan pada akhirnya mati. Pada saat ini, Dev tiba-tiba menjadi tertarik pada pohon kuno itu. Tapi pohon kuno itu ada di tengah penjara, dan tidak ada cara untuk mendekati pohon kuno itu. Jika dia hendak memasuki penjara dengan kunjungan, akan sulit untuk mendekati pohon purba tersebut. Lagi pula, waktu kunjungan sangat terbatas. Dev Chen sedikit mengerutkan kening, berpikir. Saat ini, hanya jika Anda melanggar aturan kota binatang dan tertangkap maka akan dipenjara, Anda punya waktu dan kesempatan untuk mendekati pohon kuno. Sama halnya ketika Anda sedang mencari waktu untuk melarikan diri. Dev telah mengamati formasi di sekitar penjara. Jika dia ingin mematahkan formasi dan pergi, itu hanya formasi yang masih sangat sederhana untuk Dev.
Di kamar pribadi, Dev Chen makan dengan sedikit linglung, sepenuh hatinya memikirkan pohon kuno. Menyerap kekuatan spiritual biksu dan menyimpan di pohon kuno. Pohon kuno itu lebih berharga daripada sumber daya apapun. Setelah makan, Dev Chen mengikuti Judson keluar dari kamar pribadi. Tepat pada waktu yang sama, Yusef juga keluar dari kotak Tianzi bersama beberapa temannya. Di depan Judson dan Dev, dan mereka ada di belakang, turuni tangga bersama. Menyingkir, menyingkir, kamu merangkak seperti babi. Seorang biksu muda berteriak keras, menyuruh Dev Chen dan Judson memberi jalan. Meskipun Judson sangat marah, dia hanya bisa mencondongkan tubuh ke samping. Dan Dev Chen berdiri tak bergerak, lalu berbalik untuk melihat biksu yang berteriak itu dan berkata, "Apakah ini rumahmu?" "Tidak, tidak." Biksu itu berkata, "Ini bukan rumahmu, kau berteriak, mengapa aku harus memberi jalan untukmu? Jika kau memanggilku ayah, aku akan memberimu jalan." Dev Chen berkata kepada biksu itu, "Persetan, bangsa Aat." Mencondongkan tubuh ke samping. Biksu itu sedang terburu-buru, jadi dia hendak menyerang Dev. Tapi dia dihentikan oleh Yusef. "Jangan tertipu, dia sengaja membuatmu marah dan memintamu melakukannya, dan kau dibodohi begitu kau melakukannya." Ketika biksu itu mendengar ini, dia buru-buru mundur beberapa langkah. "Hei bocah, siapa kau? Tidakkah kau melihat bahwa Judson saja dengan patuh mundur? Sekarang kau menyingkir dan panggil aku, Tuan, dengan hormat, maka aku tidak akan memukulmu." Yusef menatap Dev Chen dengan arogan dan berkata, "Biksu-biksu di belakangnya pasti akan dihukum jika memukul, tetapi dia akan baik-baik saja jika dia yang akan melakukannya, jadi Yusef berencana untuk melakukannya sendiri." "Persetan denganmu, bangsa Aat." Dev Chen langsung meraih kerah Yusef dan tiba-tiba, boom! Brak! Tubuh Yusef jatuh langsung dari lantai atas, menghancurkan meja, dan mengakibatkan lubang yang dalam di tanah. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan mati. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, suasana menjadi sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Banyak biksu yang sedang makan di lantai bawah melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan di depan mereka satu persatu. Anda harus tahu bahwa kota binatang tidak diperbolehkan melakukan apapun. Sekarang ada orang yang berkelahi, dan itu masih anggota dari keluarga Qiu. Siapa yang begitu berani? Berani jadi sombong. Kau. Mata Judson membelalak, mulutnya membelalak, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah mengharapkan itu. Dev Chen sangat impulsif. Dia mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju dengan apa yang dia katakan, tanpa ragu sedikit pun, sehingga Yusef bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ini adalah kota binatang, bukan dunia luar. Apakah kau bercanda? Judson tidak percaya Dev Chen melakukan ini, tapi pemandangan di depannya harus membuatnya percaya. Apakah ini kasus anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Hei bocah, beraninya kau memukulku, kau mencari kematian. Yusef bangkit, tubuhnya tidak terluka, tapi wajahnya tidak bisa sombong lagi. Terlalu memalukan untuk dilempar ke bawah di depan begitu banyak orang. Wajah Yusef memerah, tubuhnya berlumuran minyak, seperti pengemis, menatap dan mengaum. Di kota binatang, dia adalah satu-satunya yang mengalahkan orang. Kapan dia dipukuli? Beberapa teman yang dibawa oleh Yusef juga turun satu demi satu saat ini, membantu Yusef. Lari, saat tim penegak hukum datang, kamu sudah selesai. Judson akhirnya bereaksi dan mengingatkan Dev Chen dengan suara rendah. Tapi sebelum ada gerakan, terdengar langkah kaki di luar restoran. Terlalu lancang untuk membuat keributan di kota binatang. Saat pintu restoran dibuka, seorang biksu berpakaian putih, memancarkan kekuatan spiritual, dan memegang pedang, bergegas masuk. Di belakangnya, ada lebih dari selusin penjaga dengan senjata panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang menyingkir. Lagi pula, di kota binatang, hanya penjaga rumah penguasa kota ini yang memenuhi syarat untuk memancarkan aura. Jika orang lain dengan santai mengeluarkan aura mereka dan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengeksplorasi berbagai hal, mereka juga akan ditangkap. Bersambung ke episode 437.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.